Nah, kita ini memang akan dibangkitkan. Jadi persoalan adalah Kristen semuanya mati karena dosa. Ada nggak yang mau mati karena dosa? Ada nggak? Apakah Anda mau mati karena dosa? Karena kita berbuat dosa, kita pasti mati. Itu yang faktanya yang harus Anda pelajari. Sekarang pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya bukan itu. Mau tidak Anda kemudian mati dalam dosa? Tidaklah. Ya keluar dari Kristen. Kenapa harus keluar dari Kristen? Dengar. Karena di setiap Kristen di dalam dirinya ada Kristus. Betul? Iya benar. Justru Kristus yang menyelamatkan. Berarti semua Kristen mati dalam dosa. Tidak. Lah, dalilnya begitu. Jika Kristus itu pemahamannya beda. Anda salah memahami. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuh memang mati. Artinya apa? Tubuh dosa ini tidak berlaku lagi. Kata siapa? Menurut ayat Kata ini. siapa? Enggak dong, nomor 11-nya. Nomor 11-nya tubuhmu yang mati itu akan dibangkitkan kembali. Iya. Ayo. Iya. Oke, berarti tubuhmu yang mati karena dosa akan dibangkitkan lagi ke neraka atau ke surga? Ke surga. Mana ada dosa ke surga, kuclek? Dosa itu, orang mati karena dosa itu ke neraka, bukan ke surga. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ini aku bilang, kalian tidak akan pernah bisa menang dengan menggunakan data. Tidak akan menang meraih kemenangan dalam pertarungan Islam Kristen untuk mendapatkan pengikut. Kamu nggak menang, nggak pernah menang. Kamu itu berdasarkan itu pandangan kamu sendiri. Sementara Anda mengatakan tempat dosa itu neraka, kan? Kenapa Anda? Tempat dosa itu neraka. Terus kenapa ketika Anda dibangkitkan, Anda masuk surga? Dibangkitkan berarti kan udah manusia baru, bukan lagi manusia Semua berdosa. manusia akan dibangkitkan. Tak ada manusia yang tidak bangkit dari kematian, semuanya. Nah, ketika orang Kristen mati, ternyata mati karena dosa. Derita lo, siapa suruh jadi Kristen? Kan gitu. Kalau Kristus ada di dalam tubuhmu, maka tubuhmu akan mati karena dosa. Nah, setelah kamu mati karena dosa, nanti akan dibangkitkan lagi. Orang yang dibangkitkan, yang tadinya mati karena dosa, kemana perginya? Dia dibangkitkan itu untuk mendapatkan upah dari pekerjaannya. Sementara kalian mati karena dosa, ketika dibangkitkan, dosa ini kemana perginya? Surga atau neraka? Itu bukan begitu pemahamannya, Bukan begitu. Karena kalau begitu, Anda imani itu, yang bagaimana ceritanya Anda masih bertahan di Kristen? Anda harus memelintir dalil Anda sendiri. Karena kalau Anda tidak memelintirnya, mampus dah. Ayo. Anda salah. Silakan Anda menjelaskan sesuatu yang sudah jelas di dalam kitab Anda sendiri. Bagaimana bisa Kristen masuk surga sedangkan Kristen mati karena dosa? Kalau Kristen mati dalam dosa, jelas dia di neraka. Tapi karena Kristus. Coba Anda baca dalilnya. Siapa? Ya. Karena Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang harus mati karena dosa. Ya, tubuh harus mati karena dosa. Jelas, tubuh itu harus mati karena dosa. Tapi karena kasih karunia Allah yang telah membangkitkan Yesus, maka dia juga akan membangkitkan kita. Membangkitkan. Oke, pintar. Tubuh dosa kita, tubuh yang fana itu sudah diserahkan. Pintar. Ketika tubuh kita dibangkitkan kembali, yang tadi yang mati karena dosa itu kemana perginya nanti? Sudah dirubah oleh Tuhan. Ya sudah kalau begitu, silakan kau lakukan segala maksiat di atas muka bumi ini supaya kau mati dalam dosa. Kenapa harus pakai Anda ini? Sekarang kalau Anda mengatakan mati karena dosa, lalu kemudian Anda bangkit masuk surga, ya udah usahakan aja mati karena dosa. Pernyataannya memang tubuh memang mati.
Karena tubuh memang mati. Berarti Karena? bukan secara fisik itu harus mati secara total. Tubuh memang mati karena dosa, tapi karena Kristus yang membangkitkan. tubuhmu memang mati karena dosa. Oke. Sekarang ketika tubuhmu mati karena dosa, tubuhmu itu yang mati karena dosa itu kan akan dibangkitkan. Kemana pergi tubuhmu yang bangkit itu? Bukan tubuh yang mati karena dosa yang akan dibangkitkan, Bang Suma. Coba baca nomor 11-nya. Kau baca nomor 11-nya itu. Apa yang Jelas tertulis? nomor 11 itu sudah. Nah, apa? Yang bangkit apa? Yang bangkit tubuh apa yang bangkit? Di Roma 8 nomor 11 itu tubuh apa yang bangkit? Tubuh yang fana. Nah, tubuh fana itu berarti tubuh kita ini yang akan bangkit kembali. Celakanya tubuhmu yang bangkit yang adalah fana ini dibangkitkan kembali, itu mati karena dosa. Tubuhmu yang fana itu ketika dibangkitkan kembali, dia kemana? Ke surga atau ke neraka? Ke surga. Kenapa bisa sedangkan kamu mati karena dosa? Kan sudah diubahkan, sudah dibangkitkan oleh Tuhan. Kok diubah gimana? Apa yang diubah? Yang dibangkitkan adalah tubuh panahmu. Tubuh panah ini Ini tubuh biologismu. Tubuh biologis kan? Iya. Nah, tubuh biologismu yang mati itu lagi yang akan dibangkitkan. Nah, kemana dia harus diupah sementara dia mati dalam keadaan dosa? Dosa kemana? Surga atau neraka? Tubuh dosa ke neraka. Ya neraka, udah selesai. Udah selesai. Sekarang pertanyaan saya, Anda mau ke neraka emang? Jelas ke surga. Ya udah kalau begitu keluar dari agama Anda sekarang. Kenapa harus keluar, Bang Suma? Karena kalau Anda di agama salah. sekarang, karena kalau Anda berada di agama sekarang, Anda mati karena dosa. Kok diulang-ulang sih? Di agama Anda, kalau Anda mati karena dosa. Itu di Semua agama mati Anda. karena dosa, Bang Suma. Tidak ada dalilnya Islam mati karena dosa. Ya ayyuhalladzina amanu. Jelas wahai orang-orang yang beriman. Apa ending dari ayat itu? Illa wa antum muslimun. Jangan kau meninggal selain dalam keadaan selamat. Itu Al-Quran yang menafsirkan itu. Berarti umat Islam itu, Pendapat Anda itu. loh itu bukan pendapat saya, itu Al-Quran saya mengatakan. Iya, Jangan Al-Quran. kau, ya. Lalu Al-Quran itu Kan kita harus berdasarkan Al-Quran kitab berkata suci. demikian. Kan kita harus berdasarkan kitab suci kita Iya. masing-masing dalam beragama. Berdasarkan apa Al-Quran berkata demikian? Ya itu pewahyuan, itu kitab suci kami, nggak bisa Anda bantah. Sedangkan Allah sendiri tidak pernah menyatakan diri kepada Muhammad. Kepada Muhammad. Allah menyatakan diri kepada alam semesta ini, itu sudah cukup bagi kami. Tidak pernah menyatakan. Ya, alam semesta ini adalah pernyataan akan adanya Tuhan kami. Tuhan kami menyatakan, Tuhan kami menyatakan dirinya ada dengan menciptakan alam Allah tidak semesta. pernah menyatakan diri kepada Nabi Itu Muhammad. dari talu, karena Anda sama seperti agama pagan yang lain. Tuhan itu ada nanti setelah dia keluar dari rahim ibunya. Udah ya, gak usah terlalu jauh ya. Yang jelas intinya Kristen itu adalah penghuni neraka berdasarkan Roma 8 Ada penghuni, nomor 10 nomor 11. Dah. Silakan host diistirahatkan teman kita ini, dia sudah lelah. Ya, cuma nggak bisa berdebat. Dan mutar-mutar aja, mutar-mutar. Ya, nggak bisa berdebat. Mutar aja, mutar. Boleh, siapa lagi? Silakan. Ya, Teresia. Yuni. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Martinus. Namanya Yuni, suaranya Yono. Iya, ini istri saya. Oh gitu, baik. Ini temanya Bang. Kristen atau Islam mati karena apa? Silakan Bang Yono.
Ya, semua manusia mati, Bang. Dan semua Lihatlah manusia kalau itu umat mati. Paulus kalau berdiskusi, coba lihat umat Paulus. Semua orang mati ya iya. Ya iya, Bang. Islam maupun Kristen mati. Iya, semua itu akan mati. Ya, Kristen mati karena semua dosa, manusia itu akan mati. Iya, Islam mati dosa. karena selamat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Umat Islam mati karena selamat. Oke, Dalil. baik. Kristen mati karena dosa. Dosa Oke. tidak selamat. Roma 8 nomor 10. Pasti kau mengatakan oke kan? Tapi setelah ini nggak nyambung. Dengarkan aja. Silakan. Iya, oke. Nah, berarti setiap Islam, ya namanya agama Islam, berarti dia akan terselamat, benar? Iya, itu dalilnya tadi. Memang benar, saya setuju kata itu karena Nabi Nah, Muhammad terus Kristen walaupun mati karena berzina, dosa gimana tanggapanmu? bentar, Bang. Wah, karena memang saya akui itu, karena Nabi Ya, Muhammad terus tanggapanmu Kristen berzina, mati karena dosa apa? mencuri tetap masuk surga. Saya akui itu, Bang. Ya, iya, terserah. 1 Yohanes 1 nomor 2 juga begitu adanya. Tapi mimpi kan. Sekarang permasalahannya adalah Kristen mati karena dosa. Kemana perginya? Ya, ini namanya orang berdosa masuk neraka. Nah, neraka. Berarti Kristen penghuni neraka. Penghuni neraka. Udah jelas. Kalau yang tidak berbuat dosa masuk surga. Kan kita bisa Nah, sekarang permasalahannya adalah Kristen itu mati karena dosa. Berarti Anda menyimpulkan Kristen mati masuk neraka. Iya, memang bagi yang membuat dosa masuk neraka. Saya akui Lah, itu. semua Saya Kristen membenarkan. mati karena dosa. Dalilnya itu jelas. Berarti semua Kristen masuk neraka. Iya, masuk neraka bagi yang berdosa. Tetapi yang tidak Semua orang Kristen mati karena dosa. Semua orang Kristen mati karena dosa. ya udah, Abang cuma tunjukkan dalilnya bahwa semua orang Kristen masuk neraka. Coba. Roma 8 nomor 10. Oke, semua orang Kristen masuk. Kau baca itu. Kamu baca baik-baik. Baca. Ya, karena saya udah mengakui Abang ya, berzina, mencuri tetap masuk surga. Yang penting Alhamdulillah. mengucapkan 2 kalimat Itulah syahadat. hebatnya umat Islam. Masya Allah. Wah. Berzina lancar. Sekarang Anda tugas Anda jelaskan. Silakan. Nah, Roma berapa? Silakan. Iya, Roma berapa yang kau bawa? Roma 3000 Roma 8. data nomor 4002. Silakan. Banyakan itu. Dia pura-pura nggak tahu ini. Padahal dari tadi dia nyimak. Karena bingung dia harus kayak mana gitu loh. Lagi berpikir. Roma 8 ayat 10 benar? Iya. Roma 8 ayat 10 di sini. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu itu memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi di sini berbicara tentang kebenaran dan dosa. Dosa berarti yang berbuat dosa. Kebenaran berarti yang tidak berbuat dosa. Mati karena kalian mati Ya, iya. karena kalian mati Iya, karena berdosa. Mati karena berdosa. udah. Nah, sekarang kalau kalian mati karena Kan ada kalian kebenaran. mati yang karena tidak- dosa kan? Ya udah, bisa saya jelaskan konteks dari ayat ini. Kalian mati karena apa? Iya, oleh karena Kristen dosa. mati karena apa? Ya udah, kita baca aja. Enggak, Maka Kristen tubuhmu mati memang mati dosa. karena apa? Kristen mati Iya. karena apa? Kan aku bilang ya, karena dosa. Nah, udah selesai. Tetapi Jadi tunggu. Sebelum Anda lilit lidah Anda kayak lidah ular. Kristen mati karena dosa. Jadi kematian Kristen itu karena dosa. Apapun narasi yang akan Anda sampaikan lagi berikutnya itu sia-sia.
karena kematiannya selesai, finish. Karena dosa. Oke? Nah sekarang, kalau orang mati karena dosa, kemana perginya? Ke surga atau ke neraka? Jawab. Oke Bang ya, di sini udah jelas tubuh yang mati apa roh yang mati Bang? Coba, tubuh yang mati dengan dosa apa roh yang mati dengan dosa menurut ayat Tubuh ini? yang mati karena dosa. Kan udah burung ini muter-muter terus nih. Enggak Bang, maksudnya biar kita tahu Bang ya. Iya, Tubuh yang tubuh mati dengan dosa. tubuhmu mati karena dosa. Sekarang Oke. tubuhnya Kristen mati karena dosa kan? Iya benar. Nah, sekarang tubuh yang mati karena dosa ke neraka atau ke surga? Ya namanya mati karena dosa berarti ke neraka. Berarti Anda ke neraka. Oke. Terus kalau Berarti yang mati dengan kebenaran tubuhnya yang mati dalam berarti kebenaran kemana coba? kalau mati Jawab karena dulu. kebenaran pasti surga. Ah iya, terus kamu mau ngapain? Nah, sekarang di mana Kalau bisa dalilnya? kamu Di mana ya dalilnya diakui. Kristen? Coba, di mana dalilnya Kristen mati karena kebenaran? Memang otak kau itu cuma dia udah akui. Dasar. Di mana Aduh, dalilnya? kau Di mana aku turun dalilnya? aja kau udah mengakui Di, kalau mati di dengan mana dalilnya kebenaran, tubuh ya mati masuk karena surga. kebenaran? Memang otak kau itu nggak jelas pula kau Di itu mana ngomong. Kalau turun dalilnya aja lah tubuh kau udah mati karena mengakui ya. kebenaran? Ya, Di mana dalilnya tubuh mati karena kebenaran? Di mana? kau lucu cuma aku tadi ngomong ya. Kau tadi mengatakan bahwa mati karena dosa masuk. Di mana dalilnya tubuh mati karena kebenaran? Di mana? Dengar dulu cuma kau jangan muter-muter, ternyata lah ketampak sendiri kau, makanya berdiskusi dengan saya kau tidak bisa berani dengan saya ini yang ucil yang kau tentang saya terus dengar nggak ya? Kamu itu udah mengakui bahwa mati dalam dosa masuk neraka, mati dalam kebenaran masuk surga. Kau mau ngapain lagi ya? Udah, aku Sekarang- kau udah mengakui. Oke, Sekarang bro, mana ya. dalilnya Oten jika dengar ya, oten mana dengar ya. dalilnya jika Kristus ada di dalam kamu maka kamu mati dalam kebenaran? Dalilnya mana? Udahlah Bang Juma, kau udah akui aku turun karena kau udah mengakui saya di sini. Oke, dadah. Ya, Dadah juga. mampus juga. Selamat Dadah. neraka, Kau udah selamat ke neraka. Kalau mati dalam kebenaran itu illa wa antum muslimun. Al-Quran Islam lah itu. Tapi yang ada di dalam kitabmu, kamu mati dalam dosa. Kau mau mengatakan mati dalam kebenaran, terserah. Tapi di kitabmu, jika Kristus ada di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa. Berarti kamu mati karena dosa. Kalau di Islam, illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan selamat. Nah itu Islam. Islam dilawan. Jadi kalau Anda mengatakan tadi Anda menang, ya Anda menang karena Anda menggabungkan dua materi. Materi keselamatan itu di Islam, mati karena selamat. Di Anda mati karena dosa. Mati karena dosa itu di agama Anda, mati karena selamat di agama saya. Gitu. Jadi apa yang Anda kejar sekarang? Surga. Bagaimana Anda mau dikatakan mengejar surga? Dalil Anda sendiri membocorkan rahasianya. Jika Kristus ada di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa. Ya sudah. Ada nggak di antara kalian mau mati tubuhnya karena dosa? Mau nggak? Akang mau nggak mati karena dosa? Gak mau, pengen mati karena selamat. Ah. Saudara Jason mau nggak Anda mati karena dosa? Enggak, Bang. Kalau begitu kenapa masih Anda Kristen? Dari ini, Bang. Dari kecil soalnya. Iya, sekarang Anda tahu bahwa ternyata kalau di Kristen mati karena dosa. Kenapa Anda masih mau mati karena dosa? Masih ini 50-50. Hah? Masih Anda- 50-50 ini. Anda masih mau mati karena dosa? Separuh badan gitu. Ya. masih dipelajari. Bang. Maksudnya itu biarlah maksud tubuhku sebelah dari neraka, sebelah dari surga gitu. Bukan gitu. Bukan. Masih 50-50 ini. Masih di belajar dulu. Oh iya, siap. Umur Anda berapa, Bang? 39, Bang. Oh iya, mantap. Kan tidak mungkin kita mengambil sesuatu itu tanpa dipikirkan. Benar sekali. Betul, Makanya harus. saya bisa bikin belajar di bawah. Harus itu, Bang, harus. Tapi Kalau tidak- Anda tidak mencari kebenaran hakiki, saya yakin Anda suatu saat nanti akan masuk Islam. Halo?
Halo, Iya, halo. selamat malam. Malam juga. Selamat malam. Malam. Ya, jadi positif Islam masuk tidak berdosa kah? Islam Positif berdosa. Bapak tidak. Orang Nah, yang umat kenapa Islam yang dipojokkan? Kenapa Bapak orang pojokkan terus bilang Kristen mati berdosa? di dalilnya ada seperti itu, Bu. Roma 8 nomor 10. Jika Kristus Semua ada jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Di dalam diri ibu ada Kristus. ya, Nah, berarti mati karena dosa. Kristus kami itu bangkit kembali. Tidak ada Karena urusan dengan ada itu. Kristus itu menebus kami. Karena ada Yesus itu anak Allah itu khususkan untuk menebus kami. Kalau Anda ditebus, kenapa Anda mati karena dosa? Semua orang mati. Karena Enggak tahu, ada yang berdosa, ada yang di akhirat nanti diadili kembali. lah itu permasalahannya. Kau Katanya belum tadi tahu bilang orang itu mati berdosa. Di itu tadi akhirat nanti. katanya Yesus menebus dosa. Iya, Terus kenapa yang Anda dosa mati? semula. Kenapa Yang dosa Anda semula. kenapa Anda mati kemudian karena dosa? Pak, kau pun ditebus Yesus. Enggak ada itu Semua ajaran orang pun ditebus Yesus pagan, di dalam ajaran dunia. pagan itu ajaran pagan. Karena Yesus mengatakan Ya. jika kamu tidak memikul salibmu sendiri, kamu tidak bisa menjadi pengikutku. Jadi Yesus itu tidak menebus. Jika kau tidak kemudian itu liku-liku yang kehidupan yang kita alami itulah tanggung jawab kita, itulah salib yang kita jika pikul. kata Yesus, Seperti Yesus. jika kamu tidak memikul salibmu, maka kamu tidak bisa menjadi pengikutku. Salib itu apa? Beban. Iya. Nah, kenapa? Masing-masing semua manusia tanggung beban. Terus kenapa Anda mengatakan tadi Anda ditebus? Astaga, itu Pak dosa semula itu ditebus, yang Bapak pun Adam dan Hawa. Dari Adam dan Hawa itu dari dosa mana? sudah. Semua Kenapa berdosa kemudian? sudah itu. Kenapa Anda memfitnah Adam dan Hawa? Adam dan Hawa. Aduh, Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Lah terus Karena apa hubungannya? Apa hubungannya dengan Nah, Anda? itu manusia. Kenapa itu kan Anda? nenek moyang kita. Lah Itu terus kan nenek moyang kita. kenapa hubungannya Jadi kau dengan bukan Anda? dari Adam dan Hawa. Terus Kau bukan kenapa? dari Adam dan Hawa. Kenapa Anda memfitnah Adam kalau dia mewariskan dosa kepada Anda? Hawa terjerumus ke dalam diperalat oleh Kenapa iblis. Anda sibuk? Kenapa Anda sibuk dengan kesalahan orang? Kenapa? Itu Di mana kan nenek dan moyang kita. di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya kalau dia mewariskan dosa kepada kita? Mana dalilnya? Tidak tahu betul anunya. Berarti kau bukan kau keturunannya Ya Hawa. mana dalilnya kalau Hawa mewariskan dosa kepada kita? Mana? Apa itu dalil? Apa itu dalil? Aku tidak mengerti dalil. Mana dalilnya? Nantilah di akhirat baru kau tahu, baru kau Jangan di tahu akhirat. kau berdosa Sekarang atau di tidak. sini aja. Bukan seorang mati bilang positif berdosa, tidak. Mana Bukan dalilnya? orang mati bilang positif berdosa, tidak. Mana dalilnya Hawa mewariskan dosa mana? Di akhirat nanti baru kau di atas di Ngarang hakim itu. bebas. Nanti kau Ngarang bebas. Ngarang bebas. tes. Alhamdulillah kembali sorenya. Kembali normal. Hampir keterusan. Terima kasih Bang. Saya izin pamit Iya. Bang, mau tidur dulu, Bang. Sama-sama saudara Jason. Bos juga, terima kasih Bang. Siap. Ya, Selamat malam. Mbak Linda, selamat malam. Iya, Muslim Jadi apa gini Kristen, ya. Mbak? jadi gini ya Pak Hos. Kalau memang kita itu bertukar pikiran secara sehat rohani, Nggak mau, Bu. Kita nggak mau tukar pikiran sama orang Kristen. ini kan di Rom. Kenapa kalian selalu memburuk-burukkan agama Kristen dengan hanya satu ayat firman? Sementara ayat yang lainnya kalian tidak tahu. Nah, tadi saya dengarkan. Islam katanya mati
karena ajal. Ya. Dan semua dan Islam itu Mana mati. ada Islam mati karena ajab, bukan ajab, takdir, Bunda. Host yang bilang tadi. Mana ada host bilang dari tadi, nggak ada. host bilang. Ajal. Ajal. Nah, Islam mati karena ajal dan semua masuk surga. Taunya kalian arti kematian itu dan dalam hal kekristenan? Silakan ngarang. 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 Iya. Ngarang apanya? Ya kan Anda tahukah kalian kematian itu di dalam itu kekristenan? dia, host. Apa? Anda mau Dia jualan hostnya. apa lagi? Anda mau Jadi, jualan host. apa? Jadi host. Anda mau host. jualan apa? Host. Tahukah apa kematian itu di dalam kekristenan? Apalagi yang kamu jual? Tahu nggak? Yang jelas Tahu di nggak? dalam Jangan agama hanya- Kristen, Roma Jangan 8 hanya nomor bahas 10, dalam hal Kristen mati satu pasal karena doang. dosa. Kalau kami Kristen pun mau seperti itu, kami pun bisa menyatakan segala keburukan kalian. Tapi kami Mana orang Kristen ada, itu kalian tidak boleh. bisa baca Quran aja nggak bisa kok, keburukan pula. Sekarang Ya, permasalahannya, Satu saudara, contoh aja bukan masalah saudara, baca ayat Al-Quran, saudara ya. Linda, Bukan saudara masalah baca Linda, ayat Al-Quran dulu saya bilang, Saudara saya nggak tahu nggak Linda. paham memang. Tapi Saudara satu Linda. contoh aja saya bilang, kalau saya bilang Tuhan kalian peka, sakit hati nggak? enggak, Cek. karena itu Anda tidak mengetahui tentang Tuhan kami. Kalau saya mengatakan Tuhan Anda itu kemudian nenen, sakit hati enggak? Jangan, karena memang tertulis di kitab saudara. Itu. Sekarang permasalahannya bukan di situ, Ibu Linda. Yang jadi permasalahan sekarang ini, Kristen mati karena dosa. Nah sekarang kalau Kristen mati karena dosa, berarti tempatnya di neraka. Itu dalilnya. Roma 8 nomor 10. Apa pula ini cek. Jualan kaset itu di pasar, Bang, jangan di sini. Bang Juma, Iya, Saudara Yohanes. aku mau tanya, kenapa Allah berdoa kepada Muhammad? Muhammad Rasulullah. Inilah manusia terjemahan. Ini tema. Kristen, Islam mati karena apa? Nah, kenapa Allah berdoa kepada Muhammad? Mau terserah pemahaman Anda tentang agama Islam, yang Cuma, pasti kami mati kau karena itu selamat. lulusan SD. Gitu loh. Kami mati karena selamat. Kau Lah, cara sementara berbicara kalian mati aja. karena dosa. Gimana ceritanya? Cuma Ya, kau gimana? cara berbicara aja IQ-mu rendah sekali. Kelihatan. Terserah. Yang penting saya bukan Kau jadi Kristen. satpam ya. Kau jadi Terserah. satpam. Yang Kau penting saya bully, bukan Kau Kristen. gay, isap kontol orang. Yang penting saya bukan Ya Kristen. ampun, ini Oke? Yang penting saya bukan Kristen. Apapun itu. Yang penting saya bukan Kristen. Karena kalau saya Kristen berdasarkan Roma 8:10, saya mati karena dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Gak mau saya mati karena dosa. Malam bang. Malam. Ya Iya. bang. Ya iya. Iya. Iya, Bang. Muslim apa Kristen, Bang? Kristen bang, Kristen. Kristen. Ya ini temanya, Bang. Kristen atau Islam mati karena apa? Ya kakak host izin. Tadi saya sempat dengar banyak pembicaraan dari Bang Zuma terkait dengan Kristen Islam mati karena apa. Sementara yang tadi ada satu yang sudah diturun itu bahwa kalau kita mati dalam dosa berarti masuk neraka ya bang? Iya, itu pengakuan temannya tadi. Ya, kalau kita mati dalam kebenaran apakah masuk neraka juga? Tidak ada Kristen mati dalam kebenaran. Nah itulah salah Bang Zuma. Nah, oke, silakan. Salah pengertiannya Bang Zumanya di sini. Iya, silakan. Ya, saya bilang salah Bang Zuma. Silakan. Saya Karena sudah persilahkan Bang Zuma Anda dari tadi, jelaskan. Bang Zuma dari tadi memang berkesimpulan sendiri-sendiri saja begitu. Ya, Tidak silakan. baca ayatnya sampai selesai gitu Bang. Silakan. Nah, coba Bang Zuma baca terus ayatnya.
Itu Bang Tubuh. Suma akan tahu. Tubuh. Orang mati karena apa berdasarkan dalil itu? Nah, itulah Bang Suma. Coba Bang Suma baca terus. Iya, Kalau Bang Suma hanya Anda mau baca terus, ayat saja, Bang saudara. Suma. Anda Itu mau baca terus pun, untuk mengambil kesimpulan, gitu aduh. Bang. Yang mati di situ apa, Bang? Rohnya atau jasadnya, tubuhnya? Ya, udahlah Bang. Ini Nah, nangis saya kan? menyampaikan itu saja. Nangis, harus nangis. Harus Iya, menangis. Anda nggak akan Bang. pernah bisa Kesimpulan mengalahkan kita dengan data, nggak bisa. Karena yang Tidak, mati Bang. di situ Tidak, Bang. tubuh. Yang mati di situ tubuh. Tidak, Sekarang Bang. permasalahannya adalah tubuh di situ mati karena apa? Iya. Benar. Asal. Saja. Tubuh, Baca yang terus, mati Bang. tubuh. Baca terus Yang ayat mati itu, Bang. tubuh. Tubuh memang mati karena Sebentar saya lagi Bang. Saya turun sebentar, Iya, saya bawa silakan. data Bang. Silakan, Saya silakan. turun sebentar, saya akan naik. Oke. Ya, Makasih, Bang. silakan. Makasih, Bang. Ditunggu, Makasih, ditunggu. Bang Bos. Ya. Iya Bang. Kabur. Mikael. Selamat pagi Mikael. Mikael. Muslim apa Kristen Bang? Buka mute-nya Bang. Kristen. Kristen. Baik. Nah ini temanya Bang. Kristen atau Muslim Islam mati karena apa? Mati karena apa ya? Nggak tahu saya. Kenapa? Dalilnya berdasarkan Roma 8 nomor 10. Kristen mati karena dosa. Jadi yang ditebus Yesus di atas salib itu apa? Saya mati karena apa ya? Nggak tahu, belum mati gua bro. Dalilnya Kristen mati karena dosa. Di situ sudah disimpulkan, jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena Kristus. Apakah Kristus ada di dalam saudara Mikael? Ada. Menurut dalil itu Anda mati karena apa? Saya belum mati bro Juma. Ya enggak, kematian itu karena apa? Anda akan mati dan kematian itu karena apa menurut dalil? Karena sakit kali. Dalilnya karena dosa, Anda mati karena dosa. Gondrong kayaknya nggak bisa diskusi. Dia gondrong harus dicukur dulu. Matinya itu bukan karena sakit kalau gondrong, tabrak lari. Lihat dulu ya gondrong. Semoga Anda dapat hidayah. Masya Allah. Silakan saudara Padeng. Padeng. Ya, Padeng. Ya, halo, selamat malam. Malam juga. Halo. Ya, temanya ini Pak Deng. Kristen atau Islam mati karena apa? Kesurupan kah atau apakah di Kristen? Silakan. Tema Kristen atau Islam mati karena apa? Harusnya tema ini salah menurut saya. Keliru. Ya udah Anda bikin tema sendiri. Tulis di sini. Harusnya, ini Bang, harusnya Kristen atau Islam atau manusia lahir itu untuk apa? Apa? Harusnya temanya Islam, Kristen atau manusia lahir hidup untuk apa? Untuk jadi pemimpin.
di muka bumi ini untuk menguasai alam jagat raya ini. Endingnya yang perlu, karena kita akan ke sana. Kristen mati karena apa? Islam mati karena apa? Itu yang perlu. Supaya orang yang masih ada ruang untuk berpikir itu segera memilih mau ke Islam atau mau ke Kristen. Karena dua agama ini sama-sama agama syiar yang mengajarkan orang untuk menjadi pengikut. Kalau saya menjadi Ngelek kayaknya punya Gurunda. Tuh kan kepental. Punya Gurunda ngelek, teman-teman. Ya, silakan Pak Deno. Pak Deno siapa namanya? Iya. Ya. Jadi manusia yang beragama Kristen matinya itu karena apa? Pak Deno. Kalau dalam iman kami mati itu karena kemenangan atau keuntungan. Pak Deno ini Hindu apa Kristen? Gurunda ngelek kayaknya. Cek Gurunda. Pak Deno Kristen kan? cek. Ya, ada Gurunda. Cek. Ya, bagus. Gurunda bagus. Oke. Jadi kalau di Islam itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali karena selamat. Nah, sedangkan di agama Anda, jika Kristus ada di dalam kamu, tubuhmu memang mati karena dosa. Itu dalilnya, Bang. Jadi kalau ada Kristus di dalam kamu, kamu mati karena dosa. Nah, ada nggak di sini yang mau mati karena dosa? Tentu saja tidak ada, Bang, nggak ada. Ya udah, kalau begitu tinggalkan agama Anda yang sekarang. Karena ada penyelamat. Justru karena Kristus ada di dalam kamu, mau penyelamat mana lagi? Bukankah penyelamat kalian itu Kristus? Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Iya. Gini Bang Suma. Abang yang mengambil satu kesimpulan bahwa yang tertulis itu contoh. Memang setiap manusia itu kalau seandainya melakukan dosa, pasti itu dia akan ke neraka. Tetapi kalau dia selagi dia masih hidup baik atau melakukan yang baik, pasti itu bisa menjamin keselamatan. Oke, taruhlah misalnya Anda melakukan baik terus dalam hidup Anda. Lalu ada Kristus di dalam Anda. Nah, apa akibatnya menurut data ini? Kalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Mau apapun kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan, kalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Tubuhmu, karena ada Kristus di dalam kamu. Sedangkan ajaran Yesus, orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus, mereka ini adalah orang-orang yang diselamatkan. Aku akan datang, kata Yesus, dan membawa kamu ke rumah di mana aku telah menyiapkan rumah.
Aku akan pergi kepada rumah Bapak karena di sana banyak tempat untuk menyediakan tempat bagi kamu. Jadi orang-orang yang benar yang hidup di dalam Yesus Kristus anak Maria itu akan pergi ke surga. Sedangkan Paulus mengatakan, jikalau Kristus ada di dalam kamu, artinya Kristus lain ini. Karena Kristus yang benar akan datang membawa murid-muridnya untuk masuk ke surga. Sedangkan Paulus memberikan kemudian abad pengajaran jika Kristus ada di dalam kamu. Nah, Kristus yang dimaksud Kristus asli atau Kristus palsu? Kalau Kristus asli, dia akan datang kembali mengambil pengikutnya dan menyimpannya di surga. Karena dia pergi menyediakan tempat. Kalau Paulus beda lagi dia. Muridnya ya mati karena dosa. Kabur orangnya juga. Berat ini tema, emang bener nih. Baju kena mundur kena. Ada yang ngomong karena sakit. Aduh. Kalau di ajaran Yesus, aku akan pergi ke rumah Bapak. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, kan gitu. Itu untuk Kristus anak Maria. Tidak ada Yesus mengatakan kepadanya, kalau aku ada di dalam kamu, kamu ada di dalam aku, maka kau akan binasa. Tidak ada Yesus mengatakan begitu. Ya, selamat pagi. Halo. Dibuka. Ya, Muslim apa Kristen, Bang? Kristen. Hah? Kristen. Oh, jangan ngebentak Pak, saya kagetan jantungan saya Pak. Oh. Nanti saya mati. Nah, Kristen atau Islam yang mati? Kristen atau Islam mati karena apa, Bang? Karena apa? Maksudnya gimana? Kristen semua manusia mati karena sudah jatuh di dalam dosa. Adam pertama itu tidak taat, jatuh dalam dosa. Semua. Ngarang bebas lagi nih penyakit lama ini. Kenapa? Di mana dalilnya Tuhan mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa? Coba. Mana? Loh, kamu baca Alkitab enggak? Katanya ahli. Iya, di mana? Justru karena saya baca, makanya saya tidak temukan dalil itu. Ayo. Loh, kamu nggak baca kitab Kejadian? Di mana di Kejadian dikatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Adam sudah jatuh ke dalam dosa. Kamu keturunan Adam bukan? Adam jatuh. Kalau kamu kemudian mengatakan Adam jatuh, mana dalilnya? Kalau itu diwariskan ke keturunannya, mana? Keturunan Adam bukan. Mana dalilnya kalau Adam mewariskan dosa? Saya keturunan Adam. Dalilnya bahwa dosanya diwariskan kepada keturunannya itu mana dalilnya? Ada? Aduh, jangan teriak-teriak, santai mana aja. Kamu dalilnya kalau Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Mana dalilnya? Kamu cuma jago dalilnya teriak-teriak. Mana? Tunjukkan dalilnya. Dalilnya mana? Dalil. Jangan kau memfitnah Adam alaihissalam. Adam alaihissalam itu tidak pernah dikatakan kemudian bahwasanya dia mewariskan dosa, dan Adam tidak pernah diceritakan kemudian bahwa dia dikutuk oleh Tuhan. Bahkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 1 nomor 28, Kejadian 1 nomor 28, Kejadian 5 nomor 2, Adam keturunannya baik laki maupun perempuan itu diberkati oleh Tuhan. Di mana kau dapatkan dalil bahwa Adam itu keturunannya dikutuk? Mana dalilnya? Tunjukkan kepada saya. Kau itu keturunan iblis, makanya kau memfitnah Adam.
Karena di dalam kitab yang Anda pegang, Kok di Tuhan mute-mute sih? menjadikan Suruh jawab Adam di mute. dan iblis bermusuhan. Keturunanmu dan keturunan Adam akan bermusuhan. Kalau kamu itu keturunan Adam, tidak mungkin kau memfitnah Adam. Kamu baca Alkitab Tapi enggak? karena Kamu kau itu baca keturunan Alkitab iblis, enggak? maka kau memfitnah Adam. Kamu Coba nggak kau bisa tunjukkan baca kepada ya? saya. Tunjukkan kepada Kamu saya nggak di bisa mana baca. Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Silakan. Adam sudah jatuh ke dalam dosa, kamu baca nggak? Saya Kamu tanya baca nggak? bukan itu, Kucluk. Nggak, Yang saya Adam tanya, Adam yang saya jatuh ke dalam tanya, dosa, kamu tahu nggak, yang Kucluk? saya tanya, Kucluk, di kamu tuh mana Kucluk. Adam mewariskan dosa? Kampret. Jangan emosi, selamat. IQ-nya separuh. Tadi kan kucluk-kuclukin dia dulu. Biasa aja. Katanya ahli Alkitab. Iya, karena kamu kucluk. Memang kau kucluk. Gimana ceritanya? Kamu itu yang kucluk. Nah sekarang mana? Saya kan Malah minta debat dalilnya. Saya minta dalilnya. Tunjukkan kepada saya dalilnya di mana Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adam itu jatuh ke dalam dosa karena Saya tidak tidak taat. tanya itu, Kamu Kucluk. keturunan Adam bukan, Kucluk. Saya tidak tanya itu, Kucluk. Adam keturunan yang Adam saya bukan. tanya, Kucluk. yang saya tanya dalil tentang Adam mewariskan dosa itu di mana? Oke, di Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Yang saya tanya apa? Keturunannya akan meremukkan Yang saya kepalamu dan tanya engkau apa? akan meremukkan Yang saya tumitnya. tanya apa? Yang saya Kamu tanya keturunan Adam bukan? Yang saya Atau tanya kamu keturunan apa? iblis? Yang saya Kamu tanya keturunan apa? iblis ya? Yang saya tanya apa? Jangan kau Kamu bawa keturunan Roma. iblis bukan? Dan itu bukan firman Tuhan, itu firman Kamu bapaknya si keturunan iblis. iblis bukan? Saya tanya. Keturunan Adam atau keturunan iblis? Saya tanya, kalau Anda keturunan Adam, kenapa Anda memfitnah Adam? Yang memburuk-burukkan Adam hanya keturunan iblis. Apa buktinya Tidak Anda ada yang Di mute, Itu fakta. Kang. Di Di mute, Kamu Kang. Di mute, Kang. Kalau Anda ini keturunan Adam, kalau Anda keturunan Adam, tidak mungkin Anda menjelekkan Adam tanpa dalil. Kalau Anda keturunan iblis, wajar kalau Anda memfitnah Adam. Karena Anda keturunan iblis. logikamu Kamu yang logikanya kucluk. Anda memfitnah Adam tanpa dalil. Itu berarti Anda melakukan permusuhan kepada Adam. kamu belajar baca dulu lah. Saya belajar membaca Kejadian 3 nomor 13 13 itu, Kejadian 3 nomor 15 Pantesan itu. kamu kalah debatmu. Keturunanmu wahai iblis akan bermusuhan dengan keturunan perempuan ini. Kalau Anda keturunan Adam, kenapa Anda memusuhi Adam? Semua manusia itu mati. Semua manusia mati memang, tapi Kristen unik. Kristen mati karena dosa. Islam mati karena selamat. Memang semua manusia akan mati. Islam mati karena selamat. Kristen mati karena Buktinya dosa. Selamat buktinya apa? Hai. Masalah generasi. Muhammadmu selamat. Yesus mengatakan begini di dalam pengajarannya dalam Yohanes 15 nomor 6. Barang siapa tinggal di dalam aku. Ya. Barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan akan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Yang tidak tinggal di dalam aku. Sekarang, di dalam Roma 8 nomor 10, yang tinggal di dalam Yesus, yang tinggal di dalam Kristus, justru mati dalam dosa. Bagaimana ceritanya nih? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jika kamu berada di dalam aku, apa akibatnya?
kamu selamat. Tapi ternyata Paulus mengatakan, jikalau Kristus ada di dalam kamu, tubuhmu memang mati karena dosa. Berarti Kristus yang dimaksud oleh Paulus adalah Kristus yang